Pranata. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Bernard. Saya menjadi moderator di sini. Saya menerangkan tentang pasar sedikit lah secara esensi. Nah, pasar sendiri mempunyai makna ya. Itu sebuah tempat yang diakui bersama. Di situ ada prosesi jual beli. Di situ ada tempat-tempat tawar-menawar, tempat-tempat intinya di situ adalah investasi. Nah, dari sini, dari tema kemarin pasar tradisional, saya memperkenalkan owner dari Kalandra Aquatic, yaitu Mas Kuncoro. Di sini dia juga pelaku dari pasar ikan hias di daerah Mastrip dan juga punya toko di daerah Krian. Nah, dia bergelut di bidang ikan selama 2 tahun. Di situ ada ketertarikan yang saya angkat di sini adalah akulturasi pasar tradisional ke modern. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Kuncoro. Oke, terima kasih Mas Bernard. Bisa mendengar suara saya? Sakit Yang Mas. lain? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih waktunya kepada Pranala Institute yang saya pikir ini adalah ajang diskusi yang baik, ajang diskusi yang memang perlu adanya untuk diskusi hal apapun. Yang saya lihat di sini adalah esensi dari diskusi ini adalah sharing and caring ya, sharing, learning and caring. Jadi saya di sini sebagai narasumber. Nah, saya disclaimer nih, saya sebenarnya sudah cukup atau belum secara kapasitas sebagai narasumber di sini saya juga belum tahu. Yang jelas saya kemarin beberapa hari yang lalu dimintai oleh saudara saya Mas Bernard untuk mengisi materi di diskusi pada malam hari ini. Nah, saya pikir ini adalah diskusi yang baik. Saya berusaha menceritakan apa-apa yang saya tahu sejauh ini. Sejauh ini juga nanti akan saya paparkan apa-apa yang sudah saya alami sejauh saya bergelut di bisnis ini. Nah, korelasinya nanti dengan bisnis, dengan modernisasi sedikit banyak mungkin ya memang mau nggak mau relevan hari ini. Oke, saya mulai. Pertama saya perkenalkan, nama saya Kuncoro Cahyo Wijaksono. Background saya sebenarnya IT. Jadi 2 tahun yang lalu saya bekerja di salah satu perusahaan IT, vendornya Pelindo, jadi di pelabuhan, khusus ke pelabuhanan. Nah, dari situ saya berpikir bahwa saya merasa ada hal-hal yang menjerumuskan saya, mau gak mau harus terjun ke dunia usaha. Ya, saya akhirnya saya yang dari background dalam hal ini apa namanya? Dalam hal ini karyawan. Nah, ya sering berpunya waktu kok ada rasa kepingin usaha. Beberapa kesempatan saya sudah mencoba mencari usaha yang tepat, kira-kira apa yang saya rasa secara proyeksi bagus ke depan, secara potensi bisnis dan settle ke depan itu apa ide usaha yang saat itu muncul. Salah satunya toko mainan anak, baby shop, toko ikan hias dan lain-lain. Sebenarnya toko ikan hias adalah pilihan terakhir saya.
Namun saya berpikir ya karena ya di ruang grup saya, di domisili saya di Krian, saya pikir belum banyak pemain, sehingga saya berpikir satu-satunya ide usaha yang tepat based on bisnis yaitu ya ikan hias. Ya mohon maaf sebelumnya memang saya harus akui memang basic saya juga bukan ada di ikan hias. Jadi memang benar-benar based on bisnis. Terus kemudian setelah pandemi COVID melanda di tahun 2019, justru saya memutuskan untuk keluar dari kantor. Bukan apa-apa ya, memang karena niat, karena saya merasa saya harus resign ya karena beberapa satu dua hal, ada beberapa yang menarik saya sebelum menua ya untuk membangun usaha ya dalam hal ini ya ikan hias. Jadi berikutnya awalnya saya membuka di Krian, itu adalah toko pertama. Nah, saya pikir saya masih basic, saya membeli yang kecil dulu ya karena dari sisi relasi saya juga belum ada. Tapi seiring bergulirnya waktu, saya semakin serius, semakin masuk, sehingga memungkinkan saya untuk membangun relasi terhadap pedagang-pedagang ikan hias yang lain. Jadi 1 tahun berjalan, dapat alas katakan itu ya memang masa yang berat karena terlepas saya harus masuk ke industri yang saya sebelumnya belum paham, saya juga harus paralel belajar dari sisi teknis maupun non teknis maupun habit customer yang ada di wilayah kami. Nah, seiring bergulirnya waktu ya alhamdulillah apresiasi dari masyarakat itu baik, impresinya dapat. Ya saya pikir memang secara kompetitor di tempat kami memang belum banyak, sehingga saya pikir impresi itu lumayan lah. Saya melihat di tempat saya itu rata-rata toko ikan memang secara usia sudah lama, secara usia sudah berpengalaman, secara usia sudah mumpuni. Nah, dalam hal ini saya sebagai pemain baru ada hal-hal yang harus saya angkat supaya bisa menjadi daya tarik. Salah satunya ya mungkin dari sisi konten ikan, dari sisi pelayanan, dari sisi dari sisi display, dari sisi tempat dan lain-lain. Saya mencoba membangun strategi yang mana agar bisa ngebooster. Jadi meskipun kami baru bisa menjadi daya tarik yang lain dari sisi yang selama ini belum diakomodir oleh pemain-pemain sebelumnya. Ya, alhamdulillah ketika impresi itu berjalan seiring dengan waktu, alhamdulillah running. Terus kami juga sudah membuka 2 cabang toko baru yang lain. Yang pertama di Sukodono sebelum Lebaran kemarin. Itu alhamdulillah impresinya juga baik, impresinya juga dapat diterima di tengah masyarakat karena memang itu tadi kalau menurut saya memang antara supply and demand-nya enggak balance, sehingga kami masih dapat market di sana. Yang ketiga baru-baru ini 1 bulan yang lalu kami juga bikin di Malang, di Kepanjen. Ya tanpa kami sadari ya semua mungkin faktor rezeki nomor 1. Terus kemudian ada beberapa yang saya bisa ambil market dari sisi yang lain yang mungkin belum diakomodir dari toko lain. Jadi mohon maaf sebelumnya di dalam hal ini saya menceritakan apa yang sudah saya
alami, apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya dapatkan sampai saat ini, dan tidak bermaksud yang lain. Ini hanya sharing, sehingga mungkin bisa menjadi warming up saat kita berjalan, saat diskusi kita ke depan nanti. Nah, berikutnya adalah kembali ke topik bahwa memang pasar modern hari ini sudah tidak bisa lagi dilepaskan. Memang pengaruh pasar modern sampai hari ini bisa jadi mengganggu, bisa jadi sedikit banyak itu memberi pengaruh terhadap industri tersebut, industri ikan hias tersebut. Saya bisa katakan industri, kenapa ya? Memang karena ada beberapa hal bahwa memang ikan hias dalam hal ini industri akuarium dan lain-lain memang tidak bisa disepelekan. Memang segmentasinya ada, hari ini itu masih ada, dan bisa dikatakan settle. Saya bisa mengatakan itu ya karena memang masih ada sampai saat ini, masih bisa survive. Artinya ya, mungkin karena hal ini satu sih, dan juga industri hobis juga nggak pernah sayu. Jadi meskipun saat ini pasar modern kan bisa dikatakan saya mengatakan pasar modern itu, kalau sudut saya pribadi ini tidak harus tatap muka ya, tidak harus di satu seperti supermarket, minimarket atau dan yang lain. Saya mengatakan pasar modern ini kalau versi saya ya pasar yang saat ini sering diaplikasikan oleh beberapa pelaku usaha seperti online shop, mungkin itu sudah masuk di pasar modern menurut saya hari ini, karena memang mau gak mau sedikit banyak juga memberi pengaruh terhadap pemain-pemain lama. Lah, kami untuk mengakomodir itu hari ini juga mau gak mau juga harus mengakomodir cara-cara itu juga, delivery order, entah itu dari hal yang sederhana mungkin by WA atau apa jadi habit, tapi saya meyakini sih pasar tradisional dalam hal ini dari sektor ikan hias, dari pasar ikan hias sendiri. Seperti hari ini yang sedang ramai-ramainya adalah pasar ikan hias Mas Grip. Pasar ikan hias Mas Grip hari ini itu adalah salah satu pelopor pasar di luar dari desain pemerintah. Artinya apa? Jadi saya cerita ikan di Surabaya itu, khususnya Jawa Timur. Saya bilang khususnya antara Surabaya dan sekitarnya itu ya, mencakup Surabaya, dibangun oleh pemerintah, pelaku-pelaku usaha yang awalnya berdiri sendiri di pasar yang sifatnya paguyuban, nantinya seperti itu. Nah, dari 10 tahun yang lalu sudah dibangun Gunung Sari. Meskipun yang sebelumnya ada di Irba, sebelumnya juga ada di Beratang, di beberapa wilayah lain di Surabaya. Nah, saya melihat bahwa pemerintah hal ini sangat cermat sekali, bahwa melihat ini memang bukan
mungkin tidak bisa dianggap sebagai bisnis yang remeh karena memang segmentasinya luas dan juga bisa mempengaruhi, menginfluence penghobi mengakomodir semua tengkulak petani maupun pelaku usaha yang ada di wilayah Surabaya. Itulah kenapa 10 tahun yang lalu dalam hal ini Bu siapa? Bu Risma membangun Gunung Sari. Lah, dulu kita berpikir bahwa Gunung Sari adalah sesuatu yang bisa membahayakan terhadap pedagang-pedagang kecil, pinggiran, yang kecil, di mana yang notabene secara habit masih mengakomodir pasar tradisional, yaitu masih ada tawar menawar, masih ada komunikasi yang sederhana, meskipun ada beberapa hal yang sistem barter, entah itu ikan A di barter dengan ikan B, ada dan lain-lain. Nah, hari ini saya melihat Gunung Sari ini sama dalam hal ini, seperti strategi pasarnya juga tidak mengakomodir atau tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional ikan hias di masa lampau. Jadi pasar Gunung Sari sejauh ini masih berjalan baik, sehingga masih belum punya pembanding karena memang berasa semua segmentasi di sana punya, mulai dari yang segmen bawah maupun segmen atas. Maksudnya itu ya mengakomodir dari pedagang ikan yang sifatnya biasa, ikan-ikan murah sampai ikan-ikan mahal, semua diakomodir oleh pasar Gunung Sari. Nah, beberapa tahun terakhir karena adanya pandemi COVID, mau gak mau pemerintah harus menutup beberapa akses untuk memberikan akses terbatas terhadap masing-masing individu, karena memang dampaknya virus ya bisa kita ketahui, beberapa hal sangat cepat, pemerintah juga tidak mau kecolongan dalam hal itu. Itulah kenapa secara subjektif pemerintah menutup pasar itu dengan jangka waktu tertentu. Nah, saat itu rata-rata pasar Gunung Sari, pasar Sidoarjo, pasar Seplindit seperti di Malang, itu memang rata-rata diakomodir oleh pedagang dari luar kota. Dalam hal ini ya memang segmentasi pasarnya di ikan yang murah dan ikan bawah ya rata-rata secara geografis ya memang dari Gunung Agung, Kediri, Blitar itu masih didominasi oleh masyarakat di luar daerah. Jadi sedikit ceritakan, rata-rata petani itu memang secara geografis memang memungkinkan untuk menanam benih dan juga breeding di ya Kediri, Pari, yang banyak mendonasi juga sebenarnya pedagang lama. Jadi mereka semua ya dari awal juga sebenarnya secara transaksi juga pasar tradisional sebenarnya, dan mereka itu biasanya datang ke Surabaya itu 2 kali dalam seminggu. Mereka menciptakan satu paguyuban yang akhirnya diterima baik oleh pemerintah kota, dalam hal ini dinas pariwisata. Halo.
aman Pak Moderator. Dalam hal ini pemerintah sangat sigap mengakomodir beberapa tengkulak-tengkulak atau petani-petani yang ada di luar daerah, sehingga mereka dikumpulkan menjadi satu di satu tempat yang mana memungkinkan pedagang-pedagang di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ataupun end user, jadi dia bisa langsung direct selling di sana. Dalam hal ini sebelum pandemi kemarin kan ada di Gunung Sari. Nah, berikutnya seiring berjalannya waktu karena pandemi COVID, ya mereka mau tidak mau harus berhenti karena memang aturan dari pemerintah tidak memungkinkan mereka bertemu. Jadi antara end user, antara pedagang yang ada, pedagang pengecer yang ada di wilayah Surabaya Sidoarjo, otomatis ya kurang suplai barang. Sementara pada saat pandemi COVID itu kan lagi banyak orang yang tidak bisa beraktivitas, salah satunya ya bekerja, sehingga harus membuat mereka tetap berdiam diri di rumah. Nah, beberapa hal yang bisa mereka lakukan ya salah satu hobi atau menghias rumah. Salah satunya mau nggak mau ya lari ke ikan hias. Menurut saya ikan hias juga hal ini saat itu lagi boom sekali, lagi diminati karena memang daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, penghilangan stres, mereka biasa ya lebih menghabiskan diri terhadap hal-hal yang sifatnya hobis, yaitu ikan hias. Jadi waktu itu ya karena memang demand-nya dirasa banyak karena memang pandemi COVID, sementara arus suplai barang harus terhenti karena saat itu dibatasi oleh pemerintah, sehingga mereka Oh iya. Ini Bian. Lah, oh, lah. Andek iki. Apa karena jaringanmu? Iya, Pak. saling Tapi kok ada ini? Ini, embo. sehingga Oh, aja. mana mereka bisa bertemu dengan pelaku usaha, pengecer ataupun end user, yaitu di satu tempat yang akhirnya mereka temukan di Mastrip. Jadi Mastrip yang awalnya pasar burung seketika menjadi pasar ikan hias. Semua pedagang dari Tulungagung, semua pedagang dari luar daerah, ataupun Kediri ataupun Blitar, semua jadi satu tumpuk dia kabeh nang Mastrip. Ya tetap sebenarnya pedagang-pedagang tersebut juga pedagang-pedagang yang sebelumnya sudah bertengger di Gunung Sari sebenarnya, karena memang saat itu tidak boleh oleh pemerintah, sehingga mereka bikin pasar sendiri, itu pasar swasta, katakan paguyuban sendiri di luar dari pemerintah kota, itu di Mastrip itu tadi. Nah, saat di Mastrip saya justru melihat ada beberapa hal yang unik dalam hal ini, karena saya pikir di Mastrip kembali seolah-olah mengakomodir pasar tradisional, yaitu curah, seolah-olah mereka ada di mana-mana, dari sisi lokasi, dari sisi tempat, mereka juga seadanya. Justru nuansa flashback-nya dapat, jadi ke pasar tradisional. Saya juga menemukan di sana, saya juga pelaku usaha sama, karena saya juga pengecer, saya juga tahu hobi di sana sampai pada akhirnya, yaitu
pola-pola lama mulai diakomodir kembali, yaitu direct selling terhadap end user, terhadap barang-barang kecil, yaitu dengan metode tawar-menawar seperti di pasar tradisional pada umumnya, pasar tradisional konvensional, seperti bakul ketemu bakul katanya di situ. Makanya mereka bisa justru memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan dunia yang awalnya harga di Gunung Sari itu benar-benar di luar nalar, katakan memang ya karena segmentasinya lebih luas di sana, memang segmentasinya dari menengah bawah sama ke atas ada di sana, segmentasinya masing-masing lah. Dengan hadirnya pasar masker itu menambah atau mewarnai segmentasi pasar-pasar baru, yaitu mulai dari segmen bawah sampai atas, tapi rata-rata segmen tengah sih ke bawah, jadi nggak sampai segmen atas karena memang sifatnya temporary, sehingga kita masih melihat di sana juga masih ada tempo pembayaran, mereka juga masih ada tawar menawar yang sifatnya tak bayar meneh, tak popo yo, mari ngono. Karena juga nggak bisa ditangguhkan bahwa memang mereka sebenarnya saling membutuhkan. Jadi sing petani juga butuh barang, terus dari sisi pengedar juga butuh, ya, seperti itu. Nah, kalau dari kami secara pribadi di toko dalam hal ini Kalandra, sampai sejauh ini meskipun kami sifatnya saya bangun seperti seolah-olah minimarket, semuanya memang mengakomodir atau menerapkan pasar modern seperti minimarket, tapi kami tetap melakukan strategi seperti halnya pasar-pasar tradisional, yaitu masih ada tawar-menawar, masih ada beberapa layanan yang sifatnya seperti transaksi masa lalu. Meskipun tempat kami juga ada online, meskipun tempat kami juga ada pembayaran seperti yang kekinian, kayak QRIS, transfer banking dan lain-lain, itu kan hanya metode pembayaran saja. Tapi secara garis besar dari sisi penjualan juga sama. Pelayanan terhadap tim juga masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dalam hari ini penawaran terhadap end user, kayak harga yang menarik atau pola-pola strategi pasar yang lain. Karena memang kami kan dalam hal ini belanja itu 2 kali dalam seminggu ke pasar Maskrip, ya ketemu dengan tengkulak tadi petani. Dalam 2 kali dalam seminggu kami sebenarnya juga masih menerapkan cara-cara lama, yaitu saya pribadi meyakini bahwa strategi pasar lama masih efektif untuk dilakukan di hari ini, karena memang seperti halnya harga kami itu bisa dibilang adalah segmentasi pasar bawah. Ikan-ikan yang kami jual juga segmentasi pasar bawah, meskipun segmen tengah dan atas juga kami akomodir seperti arwana, seperti ikan-ikan yang sifatnya premium juga ada. Tapi kami juga memberikan satu transaksi lama seperti strategi penjualan dengan harga murah. Salah satu contohnya ya karena memang kami
dua kali belanja dalam 1 minggu, saya pikir izin nggak perlu gede tapi muter, karena memang ikan hias itu ya nggak mesti. Kadang kalau kita dapat bagus ya kita bisa dapat margin yang bagus, tapi kalau kita enggak ya enggak keluar, justru membahayakan diri kami, karena memang ya ekosistem atau perawatan ikan enggak mudah, karena memang apalagi karena kita nggak tahu kronologis dari kesehatan ikan tersebut, seperti yang dari petani secara kualitas bagaimana, itu yang membedakan antara pasar tradisional dan modern saat ini. Biasanya kalau modern memang lebih premium, artinya dari sisi SOP juga lebih baik saya pikir, karena memang mereka jual mahal, sehingga harus memastikan semua produk mereka berkualitas dan bagus. Dalam hal ini yaitu harus melewati karantina dulu, harus melewati uji air, harus melewati belanja ikan yang berkualitas dari sisi produsen. Nah, itu memang yang salah satu yang membuat mereka akhirnya cenderung lebih mematok harga yang berbeda dari sisi kita. Dalam hal ini yang masih mengakomodir pasar tradisional. Tapi ya saya meyakini bahwa di sisi usaha ikan hias ini memang ada beberapa segmentasi. Salah satunya yaitu ada segmentasi bawah, yaitu pasar yang memang ikan murah, segmentasi tengah yang sedang, dan juga premium. Nah, dalam hal ini kami selaku pasar tradisional ya nggak takut, karena kami pikir sampai hari ini meskipun sedikit banyak pasar modern mengganggu terhadap keberlangsungan kami, tapi kami masih yakin bahwa segmentasi kami itu masih dapat marketnya, sehingga ada beberapa hal yang kita sebagai pelaku usaha yang masih mengakomodir cara-cara tradisional masih dapat marketnya, karena memang hari ini end user bisa memilih apa yang mereka inginkan masing-masing. Ada yang perlu disampaikan mungkin dari moderator, kira-kira diskusi ini akan kita bawa kemana? Karena sejauh ini mendadak juga, sehingga alur diskusinya kadang mundur, kadang maju, kadang. Yang penting poinnya kan nanti kita share. Oke. Ini menarik sih dari posisi. Ternyata di pasar modern itu belum tentu full modern. Yang tradisional pun juga belum tentu full tradisional kayak gitu. Ya hari ini kita berbicara tentang akulturasi itu atau polarisasi. Jadi kita menuju ke modern hanya sebatas cara-caranya saja, tempatnya saja. Tapi untuk pola berpikir, pola masyarakat, pola budaya, itu ternyata masih tradisional. Nah, aku rasa ada satu contoh yang di Splendid. Itu saya rasa sangat bagus untuk Mas Kunchoro menceritakan. Di situ juga menurut saya sebelum ada Gunung Sari, sebelum ada di Splendid itu sudah ada kayak gitu. Pasar-pasar seperti itu, di mana para pembudidaya atau pembibit itu
menjualnya di situ, kemudian dilempar ke atau distribusi ke pasar-pasar yang lain. Kayak gitu. Saya rasa hal itu yang perlu digali sih di Splendid. Kalau di Mastrip, saya rasa memang poin-poinnya sudah tersampaikan ya di situ. Oke, bolehlah kembali lagi ke Mas Gun. Oke Mas, saya beberapa kali pernah riset ke pasar sendiri di Malang. Memang ada beberapa perbedaan antara pasar Mastrip dan pasar Splendid maupun pasar Gunung Sari, yaitu jika di Gunung Sari atau Mastrip itu secara periodik itu mereka ada yang namanya pasaran. Jadi pasaran itu mereka lakukan 2 kali dalam seminggu. Pasaran itu yaitu tadi bertemunya antara petani dalam hal ini breeder atau tengkulak pengebul bertemu dengan pengecer seperti kita. Jadi di Surabaya itu 2 kali dalam sepekan, dan rata-rata yang dijual belikan ya sistem grosir, jadi kantongan. Katakan mereka segmentasinya memang sebenarnya bukan untuk end user, sehingga mereka jual murah karena memang pembelanjaan minimal itu rata-rata 1 kantong, hingga 1 kantong isi 50 ekor atau 100 ekor, yang mana sebenarnya end user tidak membutuhkan kuantiti sebanyak itu. Jadi memang pasaran itu mengakomodir untuk pelaku usaha, dalam ini pengecer. Jika di Gunung Sari ataupun di Mastrip seperti itu. Nah, perbedaan dengan Splendid tidak ada. Jadi Splendid itu dari petani langsung ke pasar. Ya itulah kenapa seperti yang moderator katakan benar tadi, memang di sana masih mengadopsi transaksi lama, habit market yang lama, karena memang di sana pasar yang benar-benar pasar, tidak untuk pelaku usaha, tapi memang ke end user langsung. Sehingga memang harga yang siap patok juga nggak mahal, karena memang mereka kan sepakati bersama bahwa karena mereka datang dari petani, sehingga mereka langsung mengakomodir end user, sehingga end user dapat harga yang baik. Seperti halnya pasar tradisional konvensional yang lain. Nah, kalau Mastrip kan atau Gunung Sari kan masih mengkubukan atau mengotak-ngotakkan parameter user. Dalam hal ini untuk parameter pelaku usaha atau end user. Memang harganya ya beda. Kalau di Splendid tidak begitu. Memang masih mengakomodir ke end user. Jadi pilihannya kalau seandainya memang lebih murah dapatnya bisa jadi, tapi kan mereka harus beli kantongan yang isi 100 ekor dalam 1 kantong. Yang mana end user sebenarnya juga bukan sesuai kebutuhan mereka secara kuantiti gitu. Sehingga itu yang hari ini Splendid dari sisi pasar tradisional masih bisa dilestarikan daripada yang ada di Surabaya gitu Mas. Oke, masuk. Dari teman-teman bolehlah sedikit bertanya tentang putaran pasar ikan hias atau pasar secara global atau bagaimana. Intinya boleh langsung ke Mas Kuncoro atau boleh ke siapapun saja. Terima kasih. Monggo yang mau bertanya, silakan. Mohon maaf Mas Bernard, sebagai moderator boleh ngerokok nggak nih? Ya boleh dong, kita kan bebas di sini. Tiduran monggo sekalian. Aku dulu, Ber. Oh, Nobita dulu.
Silakan Mbak Novita kalau mau bertanya. Ayo. Boleh, ada yang mau bertanya lagi atau Mas Dimas nih? Barangkali dia kan juga dekat dengan pasar tradisional yang enggak dari kecil, dari besar, enggak jauh-jauh nih. Bolehlah sedikit bertanya. Atau Mbak Nobita, Mbak Thomas sih. Suaranya Mbak Nobita nggak kedengeran. Cek, terdengarkah? Oke, Ya, baik. Jadi saya ini kan orang yang awam, tidak banyak tahu tentang ikan hias, tapi beberapa teman saya mungkin ada yang penyuka ikan dan ketika saya tanya, oh ternyata harga ikan hias itu cukup mahal kalau bagi saya yang awam. Mungkin tadi dari penjelasan Mas Kuncoro, dari segi perawatan, mungkin pakannya, kemudian karantinanya dulu dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya saya ada 2 pertanyaan sederhana sebetulnya. Kalau dari perspektif pecinta ikan hias yang Mas Kuncoro tahu, apa sih yang membuat ikan hias ini jadi menarik untuk mereka dan jadi menjanjikan untuk pedagang ikan hias, itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin untuk ikan-ikan yang premium, kembali lagi ke pasar modern tadi kan kita sudah ada pasar online. Nah, untuk pengiriman ikan premium sendiri, apakah Mas Kuncoro masih menerima sistem paket terus kirim ke luar negeri, ke luar kota misalnya, atau tidak? Karena kan takutnya di tengah jalan ikan premium mahal harganya kan, kalau mati kan yo rugi ki pedagangnya ki mati wae nang tengah dalan pas dikirim paket kan yo sakno. Udah gitu aja sih Mas Kuncoro, terima kasih. terima kasih Mbak Novita. Langsung saja Pak Moderator ya, mohon izin. Jadi ikan hias kenapa bagi beberapa hobi itu menarik, itu memang ada beberapa hal yang membuat mereka ketertarikan mereka itu lebih lebih dominan. Salah satunya adalah Oke. Bolehlah sedikit. Halo? Masukkan suara saya? Oke. Nah, boleh saya tambahkan sedikit nih dari kacamata pengamat. Nah, saya juga penghobi ikan hias. Jadi ada nih dari ikan itu dilihat dari segi sio, segi keindahan, ada juga dari segi cara makannya sendiri tuh ada kayak gitu. Jadi saya juga penghobi ini asik ya, gimana ya? Kalau lihatnya lebih, oh ada indahnya nih kayak koi, arwana, lohan, kayak gitu. Itu kan dilihat bagus. Dan juga ada di aquascape tuh cara penataan landscape-nya di situ. Jadi lebih pas Kak, dilihat tuh enak gitu buat apa ya? Refreshing aja kayak gitulah. Boleh dilanjut dari segi penjual nih bagaimana nih? Beda nih biasanya kacamatanya. ya. Terima kasih Mas Bernard. Masih bisa mendengar suara saya? Ya. Jadi gini, untuk pertanyaan Mbak Novita tadi yang pertama, ikan hias itu kenapa menarik dari sisi pengguna, meskipun dia harganya mahal, itu masih dia beli beberapa hal. Jadi memang di sektor ikan hias ini salah satu industri yang gurih juga kalau dalam hal ini. Nah begitu, karena memang marketnya bisa masih bisa digoreng. Dalam hal ini beberapa kesempatan kan kita menjumpai ada musim di mana ada musim ikan cupang saat itu. Itu benar-benar sangat heboh sekali. Kemudian
ikan cana, terus ada juga ikan predator. Nah, sebenarnya ikan-ikan itu sebenarnya sudah lama, sebenarnya sudah lama, dan bukan ikan yang baru, karena memang ada penggorengan isu, ada sengaja yang memang dibikin ke arah sana, jadi ke arah bisa membentuk pasar yang baik, jadi digoreng. Rata-rata memang yang menggoreng itu biasanya memang seperti influencer, dalam hal ini influencer di ikan, seperti contohnya seperti apalagi hari ini ya, dekat sekali dengan media sosial, sehingga beberapa hal ikan-ikan yang sifatnya spesifik seperti ikan cupang atau ikan jana itu bisa digoreng sedemikian rupa bagi mereka. Awalnya seseorang berpikir bahwa seperti katakan ikan jana, saya mencontohkan. Ikan jana kan kalau kita pikir adalah iwak kutuk biasa itu. Ikan yang sudah lama sebenarnya ada di sungai, ada eh, di kali atau di selokan itu. Tapi akan menjadi menarik bila mana itu tadi ada influencer yang menggoreng, dan juga ada satu dua entusias yang memang eh, atau pelaku usaha yang memang sengaja mengerucutkan sehingga menjadi tren saat-saat itu. Jadi harga menjadi naik, meskipun ya itu tadi barang sudah ada sejak lama, tapi kenapa trennya hari ini? Memang ya ada beberapa hal yang menurut hobis itu menarik, yaitu seperti halnya cana. Cana yang kita tahu seperti di YouTube harganya mahal dengan jenis-jenis tertentu, itu sebenarnya memang hasil dari penggorengan isu. Jadi ada beberapa produk yang sifatnya limit edition, seperti ikan dari daerah-daerah tertentu. Seperti cana itu ada yellow sentarum, jadi dia dari sentarum. Ada ada red sampit, berarti dia dari sampit. Nah, itu sebenarnya sama aja nih, seperti kita punya limbada di Pacet gitu. Kita kan juga punya limbada di Pacet, meskipun di beberapa daerah juga ada sama. Cuman itu tadi. Cuman itu tadi ada beberapa sing yang sengaja menggoreng ke arah sana sehingga bisa menjadikan satu ikan hias yang menarik. Yang pertama itu, yang kedua memang yaitu tadi berangkatnya kalau pelaku usaha dari end user, dari memang hobis dari awal ya memang senang ikan, ya ada saja selalu punya segmentasinya sendiri. Jadi kenapa dia bisa menjadi menarik ya karena memang ono sing dasari seneng, ono sing melok-melokan. Nah, saat sing melok-melokan ini sing membuat harga semakin tergoreng. Pertama itu. Pertama. Yang kedua yaitu kami mengakomodir pasar online atau tidak. Iya, kami tetap mengakomodir pasar online karena ya mau tidak mau ada beberapa hal yang kita harus lakukan strategi itu supaya tidak kalah bersaing dengan penjual dari sisi yang premium. Nah, seperti halnya seperti Ana atau Arwana. Nah, seperti Arwana itu juga kenapa dia menjadi menarik dan mahal. Yang pertama karena memang dia bisa di-breeding di beberapa daerah tertentu dan hanya ada di satu tempat tertentu, sehingga limit edisi. Jadi meskipun tempat lain bisa di-breed tapi secara kualitas tidak bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Seperti di Indonesia, yaitu salah satu ikan kebanggaan kita ya arwana itu, yang mana Kalimantan, Papua sebagai pelopornya. Karena memang
hasil ikan arwana terbaik rata-rata dari Kalimantan. Gitu. Nah, kenapa ikan-ikan premium itu bisa menjadi terbaik dan limit? Ya salah satunya itu tadi, karena pemerintah daerah setempat akhirnya paham bahwa memang alamnya itu memungkinkan sekali untuk breeding, untuk mengakomodir bibit-bibit ikan yang bagus yang tempat lain tidak bisa dilakukan, sehingga akhirnya dari Badan BKSDA itu merumuskan satu cara untuk melimitasi akses ikan-ikan tersebut. Jadi seperti arwana itu saat ini untuk ikan-ikan yang baik, beberapa jenis ikan baik seperti golden red atau super red itu sudah ditanam chip. Jadi cara mengakomodir pemerintah daerah itu untuk melimitasi supaya ya salah satunya masuk ke pajaknya, salah satunya juga masuk ke supaya agar bisa dihitung, supaya diakomodir berapa sih kira-kira dalam sepekan ini kita bisa mengeluarkan kemana, kita bisa segmentasinya seluas apa, itu kita tanam chip. Jadi chip itu dirilis oleh beberapa badan yang ditunjuk, seperti halnya biasanya chip itu diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini BKSDA, dan diakomodir oleh penyedia jasa pengiriman. Jadi mereka menerbitkan satu sertifikat. Jadi saya contohkan seperti arwana itu cara memberikan dia menjadi premium atau menarik, yaitu tadi karena setiap satu ekor ikan ditanam chip dan bersertifikat. Jadi nanti akan bisa mempunyai nilai jual atau nilai daya beli di daerah nanti di kemudian hari ketika di level end user. Sehingga dikatakan bukan arwana bodong lah. Artinya kan berarti dari benar-benar dari asal dan sudah bersertifikasi. Ya, berarti ditanam chip yang bisa di-scan pakai ada barcode scannernya. Jadi nanti saat di-scan rata-rata chip ditanam di kepalanya. Nah, saat di-scan tidak sesuai dengan sertifikatnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau dalam hal ini BKSDA, ya berarti dari sisi harga ya cenderung lebih murah atau mungkin sudah tidak premium lagi, meskipun sebenarnya yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh penghobi ya memang looknya, memang anatominya yang bagus atau dinikmati sendiri. Jadi ya itu tadi salah satu kenapa ikan menjadi premium, ya tadi karena memang secara breeding atau kualitas bisa ternak di satu wilayah tertentu yang tempat lain tidak memungkinkan. Jadi kalau ditanyakan hari ini kami masih mau akomodir penjualan online tidak, ya itu harus kami lakukan untuk mengakomodir user kita yang jauh. Seperti itu, Mbak. Kira-kira yang ditanyakan lagi. Oke, boleh saya tambahkan ya, kemungkinan kelupaan nih narasumber kita. Dari segi packing itu memang ada nih. Jadi kalau arwana nih, kita ada ikan nih, dikantongi. Nah, jadi packingnya itu dikantongi, kasih oksigen. Dan itu sebenarnya setelah dikantongi ada tambahan es batu biasanya. Jadi di situ ada penempatan suhu biar ikan itu tidak stres. Setelah itu baru ditutup sama styrofoam. Nah, kayak gitu ya. Baru ada tambahan nih pertanyaan dari Mbak Nobita.
kira-kira mega aquatanknya Irfan Hakim habis budgetnya berapa ya? Ya ini agak mahal nih. Saya rasa ini seratusan juta atau ratusan lah, saya aku rasa. Sebenarnya bukan Irfan Hakim aja. Dia ada teman-teman dari lupa saya namanya di daerah Jakarta juga membuat megatank. Jadi ada dua itu influencer. Dia punya strategi market di situ. Dia buat megatank segitu besarnya. Nah, di teman-temannya ini juga mengangkat megatank juga. Setelah itu, akhirnya harga ikan ini semakin naik. Jadi seperti itu. Saya juga di pelaku seni juga, ya hampir sama kayak lukisan ini, karya si ini. Kita goreng lah sama teman-teman ini dalam segi penulisan, segi kuratorial atau segi apa, itu kan bisa untuk harganya naik lagi menjadi investasi. Nah seperti itulah. Barangkali dari teman-teman untuk menanyakan lagi atau Mas Wafa nih, biasanya tanya nih, ayo Mas Wafa. Skip dulu. Oh aku takok men. Monggo men. Salam Mas, salam kenal. Salam kenal, Pak. Ya. Pak, Jadi Mas. anggaplah saya ini pemain baru ya di bidang perikanan gitu ya. Maksudnya pemain baru di bagian penjualan kan, orang kalau bingung lulus itu pikirannya kan ke lele kan ya, ternak lele gitu kan ya. Itu kira-kira, oh sorry ya Mas, agak melenceng ya. Perkara ikan hias ke lele itu bagaimana Mas? Sebagai pemula gitu, pemain pemula di perikanan gitu Mas. Maksudnya tipsnya gitu. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Dimas ya. Mas Wafa. Terima. Ya, sebenarnya untuk ikan lele sendiri itu sebenarnya bukan masuk ke sebenarnya ikan hias sebenarnya. Jadi ikan lele itu masuk ke ranah ikan konsumsi. Dan itu menurut saya juga secara subjektif bagus. Memang pasarnya ada sendiri karena memang seperti tante saya di Malang itu juga supplier ikan lele. Bukan supplier sih, ya supplier. Grosir, dia menjual grosir ikan lele yang dia dapatkan dari Tulungagung. Jadi setiap 2 hari sekali dia selalu mendatangkan 1 truk untuk didistribusi ke beberapa wilayah di Kota Malang. Itu yang menjadikan indikator berarti lele itu masih sangat dinikmati oleh masyarakat. Ya, saya pikir itu suatu hal yang baik. Ya kalau seandainya tergantung ini Mas Wafa ini mau berprofesi sebagai butcher atau sebagai peternak lebih tertarik terhadap distribusi. Jadi ada 2 segmen karena ya memang semuanya ada kelebihan dan kelemahan. Biasanya kalau dari sisi petani rata-rata yang harus diberikan atensi ya karena faktor wilayah itu 1, air 2, terus ketiga keilmuan bagaimana menghasilkan suatu komoditi dalam hal ini ternak lele yang menghasilkan kualitas yang bagus, yaitu dari sisi vitamin, suplemen yang pasti keilmuannya berbeda daripada ikan hias yang lain supaya boosternya dia lebih cepat, pembesarannya lebih bagus dan tidak mengurangi resiko kematian dan lain-lain. Itu menurut saya juga menarik. Yang saya pikir adalah faktor
tempat biasanya Mas, tempat, terus kemudian tidak selalu sukses. Jadi dikatakan dari pembibitan yang dari bibit 500 ekor bisa selalu nanti yang dihasilkan juga sama 500 ekor karena ada beberapa tingkat kematian yang mana perawatannya perlu keilmuan tertentu atau perlu pengalaman tertentu sehingga cukup perlu diperhatikan. Ya. Sebenarnya bisa sih untuk dipelajari bisa. Yang pertama yaitu tadi faktor tempat yang memungkinkan itu, kalau bisa kolam tanah. Nah, kalau dari sisi distribusi itu ya ada kelebihan dan kurangnya. Kalau di distribusi biasanya hanya butuh putaran yang cepat. Jangan hanya butuh customer base, memperluas customer base, membangun jaringan, lain-lain. Sehingga untuk ikan sendiri juga jangan langsung bisa datangkan dari daerah lain, dalam hal ini seperti Tulungagung, Kediri, atau wilayah sekitarnya. Nah, saya pikir itu ada plus dan minusnya. Biasanya seperti itu. Demikian sih Mas pengetahuan saya. Oke, bagus sih. Barangkali Mas Wafa masih mau bertanya Aman. lagi. Aman? Oh, Oke. tanya-tanya lagi nih. Monggo Mas. Monggo. Kan Masnya kan ini pemain ikan hias ya. Kalau ini saya kembali ke permasalahan ikan hias. Untuk di luar hobi gitu orang-orang beli itu biasanya karena apa, Mas? Di luar hobi. Iya. Jadi Maksudnya menurut gini, bentar sepengetahuan Mas. Maksudnya ikan hias yang gampangannya paling laku dan orang-orang melihara gitu loh. Nanti arahnya ke sana gitu. Arah pertanyaan saya gitu. Oke. Jadi gini Mas, sebenarnya kami ya ini karena pola yang saya simpulkan sejauh ini ada beberapa customer yang punya maksud dan tujuan tertentu. Jadi seperti di toko saya. Kalau di toko saya itu saya rata-rata menjual ikan yang sifatnya segmen bawah. Jadi perputarannya cepat dan juga murah. Kenapa seperti itu? Dan itu faktanya memang beberapa ikan yang murah dan dianggap menarik. Ya itu perputarannya pasti lebih cepat. Dari sisi bisnis memang saya sebenarnya lebih mengacu ke segmentasi itu daripada penghobi. Itulah kenapa. Karena kan ya saya kembali lagi bahwa saya based on bisnis di sini. Jadi bisnis itu kan keuangan harus muter. Terus kemudian ngulakno apa-apa sih kira-kira cepet nanti lakunya. Dan barang itu nggak lama di saya. Jadi itulah ada beberapa ikan-ikan yang sifatnya sering laku, sering habis. Itu yang cenderung saya lebih kasih stok lebih banyak. Dan kenapa mereka membeli selain mereka hobi ya karena memang salah satu yang saya pikir karena mereka pemula satu itu. Kedua mereka masih secara subjektif berpikir bahwa kalau mereka beli mahal kalau dia masih baru ya beresiko atau kasarane nyeneng anak atau katakan
kasarane apa ya? Ya iseng hanya untuk menghias rumah. Jadi, itulah kenapa di toko kami itu saya selalu menekankan terhadap tim bahwa memang toko ikan hias itu tidak hanya berjualan produk, karena ya karena ini bisnisnya berhubungan dengan pelayanannya juga harus bagus. Artinya dalam hal ini solutif gitu. Jadi katakan ada orang random. Memang pasarku itu orang random, Mas. Hari ini pasarku yang random, lebih lebih enak, lebih mudah, lebih nyaman karena apa? Orang yang belum pernah memelihara ikan, belum pernah eh, punya akuarium di rumah, sehingga kami lebih mudah ngasih solusinya karena sesederhana itu daripada penghobi. Kalau penghobi itu sebenarnya saya sulit untuk mencari karena memang dalam hal ini ya subjektif ya. Seperti halnya perspektif antara ya ikan yang saya eh, yang saya anggap bagus ya belum tentu penghobi dianggap bagus. Dan juga ada yang saya pikir ini ikan jadi mahal dari sisi penghobi ternyata terlalu murah, atau mungkin saya jual murah, kok terlalu murah Mas, nggak kemurahan lagi Mas. Itu kan itu subjektif sebenarnya seperti itu. Nah karena saya based on bisnis ya saya tidak memikirkan hal itu. Saya juga bukan keeper, bukan bukan nggak seneng nge-keep barang. Yang penting saya matok margin sekian, nanti yang penting bisa muter sehingga continuously seperti itu. Ya itulah sih yang membedakan antara penghobi dan juga pembeli yang random. Jadi kalau ditanya alasannya apa ya, aku pikir karena mereka ingin berhias rumah. Itu berhias rumah, terus anaknya kepingin, terus kepingin ada sesuatu yang baru mungkin di rumah. Itu sih yang pertama saya selalu menekankan bahwa dari sisi bahwa toko yang hias itu basisnya sebenarnya layanan konsultasi itu yang kita jual. Oke, masuk nih. Kalau saya sih dari segi penghobi nih ya, buat apa sih beli ikan? Ya pertama satu ya, lebih, oh ini ikan juga ada pola-pola sendiri, dia kayak berkelok-kelok. Terus dia kayak, oh adaptasinya kayak gini, ada tantangan nih untuk merawatnya, ada tantangan untuk menjadikan ikan ini menjadi indah dari bahan tadi, ada kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih ke perawatan kayak gitu sih. Makanya juga saya sering ke Mas Kuncoro ini, Mas, gue ini kok kemurahan nih piye gitu. Nah kayak segitu kan sering nih dari kacamata saya penghobi dan juga kacamata pedagang. Jadi kita sering perang harga, juga sering diskusi bareng sama dia kayak gitu. Dan kita berterima kasih lagi kepada Raffles yang sudah mengarsipkan banyak-banyak ikan di sini dan juga dari menjadikan topik ini. Nih, Raffles nih berjasa banget nih. Kalau kata Belanda, kalau kita apa ya, kayak kita nggak suka Belanda, lah kayak ikan-ikan hias nih kebanyakan dari situ. Di banyak dari hal kita nih belum tahu ikan hias ini apa aja. Di Indonesia sebenarnya banyak. 2 tahun kemarin sering ditemukan spesies-spesies baru kayak gitu. Jadi di sini menjadikan komoditas yang sangat bagus sih. Nah, ini yang fun fact-nya ini Indonesia juga kalau nggak salah masuk 10 besar spesies ikan yang paling banyak kayak gitu. Baik, kalau ada lagi pertanyaan dari Mas Dimas atau tidak ada? Aku Ber. Oke. Aku Bernard. Oke, terima kasih moderator. Aku mau bertanya ke Mas Kuncoro gitu. Mungkin bergeser ya, jadi dari pembicaraan spesifik soal ikan, aku mau bergeser ke dampak sosialnya gitu ya. Jadi kan Mas Kuncoro ini kan
sebelumnya pernah bekerja di industri besar gitu ya, dan sekarang beralih ke katakanlah UKM di pasar tradisional gitu. Nah, sebenarnya dari perpindahan itu, dari pekerja di industri besar ke pengusaha yang segmentasinya tradisional gitu. Dampak sosialnya sebenarnya apa? Kalau aku boleh tahu, dampak sosialnya bagi Mas Kuncoro gitu. Itu aja sih. Terima kasih, Bernard, Mas Kuncoro. Mantap pertanyaannya. Mantap. Jos. Jadi terima kasih. Kalau dampak sosial terhadap saya secara pribadi, yaitu saya merasa ya karena memang awalnya saya bekerja di tempat perusahaan, terus kemudian saya masuk ke usaha ikan hias. Nah, dampak sosial menurut saya adalah satu hal yang sebelumnya juga di luar ekspektasi saya. Saya mau tidak mau harus berhubungan dengan orang lain. Saya tidak mau tidak mau, semuanya kan tidak mungkin saya kerjakan sendiri. Yang saya pikir kemarin adalah bisnis coba-coba awalnya. Ternyata saya makin ke sini ya makin dalam sehingga saya sekarang sudah punya 3 cabang. Ya artinya dampak sosial mungkin yang bagi orang lain itu dapatkan ya itu tadi dari sisi resource. Karena mau tidak mau saya harus meng-hire orang untuk membantu saya. Dalam hal ini setiap toko kan ada 3 orang tim reguler yang dimana 2 orang itu saya bagi 3 orang itu saya bagi menjadi 2 shift. Itu pun masih ada backup 1 orang lagi yang sifatnya freelance. Tuh, saya juga mengkaryakan pengrajin akuarium dan juga pengrajin kolam karena memang secara spesifik selain ikan hias kita juga memberikan satu layanan yaitu pembuatan kolam atau aquascape dan lain-lain. Lah beberapa hal bisnis ini yang bisa menjadi jalan saya dan menjadi menarik untuk diseriusi ya itu tadi karena memang di belakang bisnis itu tuh sebenarnya tidak hanya fokus terhadap ikan hias saja, tapi banyak banyak nanti ke depan itu yang saya pikir bisa memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Salah satunya itu tadi karena kita berbicara ekosistem aja. Satu akuarium itu pasti mereka butuh batu, mereka butuh kapas, mereka butuh media filter seperti batu apung, batu karang ataupun eh, jasa setting. Nah, itu enggak bisa semuanya saya lakukan sendiri. Aku pikir di toko saya saya bangun satu sistem yang mana akan mempermudah saya nanti ke depannya. Jadi katakan per masing-masing divisi saya bikin ada masing-masing divisi keuangan, divisi teknis, divisi apa namanya resource sendiri. Jadi eh, saya secara spesifik akan bisa lebih fokus ke pengembangan. Jadi seperti pembuatan jaring nelayan. Nah, pembuatan jaring nelayan itu saya juga meng-hire beberapa orang yang khusus dalam hal ini pengrajin untuk mengumpulkan semua jaring-jaring nelayan. Dia bikin satu 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 kesibukan sehingga sehingga membuat mereka berdaya. Dalam hal ini wayah gak lapo-lapo nganggur atau mungkin reguler bagi mereka bekerja di pabrik malamnya juga bisa begitu. Yang kedua seperti filter talang. Filter talang itu salah satu filter custom yang saat ini sangat sangat proper sekali dipakai untuk sistem di dalam ekosistem akuarium. Jadi saya bisa mengkaryakan tukang-tukang di sebelah rumah, katakan yang sebelumnya menjadi tukang
konvensional itu saya hire untuk memberikan satu produk yang sifatnya spesifik untuk ekosistem akuarium, yaitu filter talang katakan. Jadi mereka tak kasih target pembuatan filter talang. Jadi semua material dari saya, terus saya kasih target dalam 1 hari mereka bisa harus membuat berapa filter talang atau semampunya gitu. Yang jelas secara perhitungan win-win dan secara produktivitas lebih baik. Yang awalnya ini kena ceperan termasuk di wilayah sekitar. Jadi toko kami secara konsisten juga mensupport beberapa kegiatan-kegiatan di wilayah masing-masing toko ya, 17-an. Kita juga beberapa waktu tertentu selalu backup atau mungkin ada agenda-agenda di wilayah toko tersebut untuk ada acara kita bantu backup di sana. Intinya Mas, dampak yang di luar skenario saya yang saya anggap itu adalah bisnis secara pribadi. Ternyata ya mau tidak mau mengakomodir semua stakeholder, mengakomodir semua tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Bila tukangnya, memang pengrajin kaca, semuanya akhirnya berdaya dalam hal itu. Kalau menurut saya, kalau di dampak ekonomi pasti berhubungan, memberikan dampak ekonomi terhadap yang lain juga, meskipun sifatnya bukan reguler ya, by project itu sih. Oke. Masuk nih. Oke, barangkali yang lain mau bertanya lagi. Monggo. Yok. Tanya Yok. Halo. Halo. Aku ya Ber ya. Monggo. Yok. Oke. Selamat malam semuanya. Salam kenal Mas Kuncoro. Salam satu air. Materi ini memang saya juga termasuk salah satu penikmat ya, atau penghobi ya istilahnya. Penghobi lah. Penghobi. Saya di sini juga punya kolam. Saya tuh punya kolam nila terus sama ikan merah. Itu juga bisa berternak sih, sampai sekarang sudah beranak pinak gitu kan. Tapi sebenarnya saya berangkat dulu itu dari cupang sebenarnya. Saya juga bisa ternak sebenarnya. Cupang sampai, nah cuma bukan kesalahan atau apa ya, istilahnya menurut Mas Kun itu karena kami punya pekerjaan yang lain, mengajar gitu kan ya. Apakah ikan hias ini cuma sebagai sampingan atau justru dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber pemasukan ekonomi? Itu yang pertama ya. Terus mungkin dari cupang dulu aja nggak apa-apa nanti. Terus dari cupang itu kalau nggak salah ada kompetisinya. Nah, apakah di ekosistem ikan hias ini kompetisi percupangan, terus kemudian gupi, terus kemudian apalagi ya yang dikompetisikan? Nah, itu di ranah saat ini apakah bisa dengan online atau memang harus datang gitu? Mungkin konsep-konsep terbaru kompetisinya yang saya pengen tahu gitu. Kita aja Ber, makasih. Oke. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih pertanyaan Mas Yogi. Kembali ke pertanyaan pertama tadi, bagaimana sesuatu itu bisa menjadi dampak ekonomi terhadap kita secara pribadi, secara spesifik. Maksudnya kita bisa lakukan secara spesifik harus khusus itu atau bisa freelance. Nah, menurut saya secara pribadi itu sih subjektif Mas terhadap masing-masing orang kalau menurut saya. Karena berdasarkan teman-teman saya
kan sejauh ini setelah saya terjun di dunia ikan hias kan banyak relasi atau kenalan-kenalan yang sifatnya ya ada juga yang mereka itu bekerja di kantor terus malamnya katakan secara ya awalnya iseng-iseng karena memang berangkatnya dari hobi jadi ya katakan dia di atau progres cana katakan ya itu sebenarnya juga baik karena memang dari sisi perawatan itu nggak sulit terus kemudian juga dia bisa cari apa cina dia bisa cari apa namanya dia bisa cari seperti apa ya namanya bisa literasi yang lain untuk bisa progres satu ikan yang dianggap apa ikan yang dianggap dari anatomi bagus iki proyek ini pasti akan jadi api iki ya jadi dia progres ya sejauh ini juga masih bisa dilakukan dan juga berdampak ekonomi yang lain atau mungkin ada salah satu contoh teman saya juga teman kantor ini namanya Ivan jadi dia memang uh, uh, pecinta ikan tapi ya tetap saya rasa dia based on bisnis bukan satu spesifik tertentu kenapa saya bilang dia juga based on bisnis karena memang dia bermainnya di segmen ikan-ikan yang sifatnya uh, euforia jadi ada pas saat musim cupang dia jualan cupang terus di saat dia jualan musim lohan dia jualan lohan terus kemudian yang kemarin terakhir adalah apa ikan cana terus jadi menurut saya ya ya itu subjektif kembali subjektif saya mencontohkan ya satu teman saya tadi juga salah satu teman saya tadi ya Ivan itu dia bisa paralel untuk melakukan itu eh, meskipun dia bekerja tapi dia juga bisa mengakomodir atau meng-hire orang lain sebagai tim untuk mentreatment atau untuk menjalankan proses bisnis itu. Nah, kalau seandainya itu bisa dilakukan ya menurut saya hal yang baik gitu. Itu ya seperti terus terang itu. Tapi ya ada juga yang berpikir bahwa sesuatu hal itu memang harus diterjuni. Nah, seperti halnya saya berpikir kalau di sektor ikan hias yang sifatnya kalau saya pribadi kan sebenarnya jualan ikan hias, jadi bukan jualan ikan yang spesifik. Kalau spesifik tertentu itu saya rasa mungkin secara kuantiti lebih lebih sedikit dan juga secara secara apa namanya secara kualitas juga mungkin bagus karena memang yang dijual itu rata-rata memang ikan-ikan yang premium jadi jualannya buangnya yo enak mari ngono dapatnya sekian dijual sekian jadi dia hanya hanya melakukan progres dari awal yang dia pikir dari anatomi bagus oh ini progresnya apik nih dia tak beritanya tak jual ada yang seperti itu ada yang sebenarnya jual ikan hias ya seperti halnya saya nah saya itu di toko ada semua jenis ikan jadi total semua itu ada 122 akuarium dalam satu toko nah masing-masing itu ada yang satu satu akuarium itu konteng jadi saya hitung kemarin ya itu ini fakta jadi setelah seiring berjalannya waktu saya berjalan selama 2 tahun ini saya merasa kenapa kok saya capek ya kenapa kok saya itu dari sisi fisik kenapa kok saya itu forsir sekali ya bekerjanya ya saya baru tahu sih kemarin eh, saat saya kelompokkan ikan saya hitung semua jenis berapa sih yang ada di toko ternyata lebih dari 150 jenis ikan yang mana setiap ikan treatmentnya itu harus beda-beda. Ono sing iwak iki treatmentnya nggak iki dan semuanya itulah kenapa yang membuat kita itu capek sehingga fokus kita nggak bisa kalau dijalankan secara part time. Jadi memang harus fokus. Tapi itu tadi kelebihannya biasanya jenis ide usaha yang sifatnya ikan hias itu lebih settle daripada kita menjual salah satu jenis ikan yang spesifik, yang musiman lah dalam hal ini.
Karena seperti kemarin Cana, beberapa hal tim atau rekan-rekan saya yang lain yang bermain Cana ya jika musimnya sudah habis ya mereka pasti akan beralih ke konten-konten yang baru mengikuti pasar hari ini seperti itu. Nah, saya juga meyakini bahwa sektor ikan hias, toko yang sifatnya ikan hias secara global, maksudnya semua ikan ada, termasuk aksesoris akuarium dan lain-lain itu tidak terbatas waktu itu ya. Saya meyakini itu karena salah satu indikator yang membuat saya yakin yaitu tadi saya berpikir bahwa pemain lama yang sejak saya kecil sampai hari ini masih bisa survive dia. Meskipun dia katakan ada ikan-ikan baru yang sifatnya musiman kan kita juga jual, kita tetap bisa masih mengikuti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada pasar umum seperti kayak ikan yang sifatnya umum seperti koki, koki tak terbatas waktu, arwana itu tak terbatas waktu, terus beberapa ikan-ikan kecil yang sifatnya murah dan dan masih 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 bertahan sampai hari ini dari waktu kita masih kecil sampai hari ini. Ya si ono ae itu. Karena memang ya itu salah satu indikator bahwa ini adalah salah satu ide usaha yang settle menurut saya. Ya itu sih. Yang pertama itu. Yang kedua pertanyaan Mas Yogi tadi kompetisi cupang itu konsepnya seperti apa? Sejauh ini kalau saya lihat online itu masih belum ada, Pak. Online itu ada itu rata-rata seperti lelang. Kalau lelang ada online. Jadi dari gerak ikan, dari warna ikan, dari biasanya mereka live stream sehingga beberapa entusias merapat ke sana sehingga jika dirasa cocok harga terbaik yaitu yang menang seperti itu, hanya itu sih elang itu yang banyak. Tapi kalau untuk kompetisi rata-rata memang barang harus dihadirkan di sana karena memang meskipun kita secara fisik nggak ke sana kita bisa nitip terhadap ke teman lain atau karena kan memang itu masing-masing ada slotnya, katakan satu kompetisi itu slotnya 10 untuk kelas A, kelas B, kelas C ya itu masing-masing ada kelasnya masing. Saat kompetisi saat kelas itu belum masih ada ya kita bisa masukkan meskipun kita nggak datang tetap kita bisa titip ke orang lain. Tapi secara prinsip ikan yang diikutkan ya harus dihadirkan karena memang sifatnya offline rata-rata kalau kompetisi. Itu sih Mas yang saya bisa jawab dengan pengetahuan saya. Ada lagi mungkin yang saya Oke, menarik. Terima kasih. Sementara itu dulu aja. Lanjut, Bir. Oke. Oh, saya tambahin sedikit ya tentang kompetisi. Jadi ketika corona itu ada namanya kompetisi online, baik cupang, cana maupun arwana. Dikala itu memang teman-teman yang hobi sering menggoreng hal itu untuk meng-hire harga ikan itu agar tidak turun. Jadi estimasinya begini, penghobi yang suka yang mau ikut kompetisi ini itu mengirimkan ikan ke teman yang atau penyelenggara yang di sana. Jadi ada pihak-pihak yang seumpama di Jawa Timur, ada si ini, di Jawa Tengah ada si ini, di Jawa Barat ada si ini. Jadi pola-polanya seperti rekening bersama kayak gitu. Ikan dikirim dan juga uang, terus kompetisinya disiarkan secara langsung. Ada juri-jurinya di situ. Nah untuk hari ini dikarenakan COVID sudah hilang, jadi kompetisi-kompetisi itu seperti dulu lagi kayak gitu. Saya kembalikan lagi ke Andini. Andini. Oke, baik. Langsung saja kita ke sesi foto bersama ya.
Boleh tampilkan screen layar bersama. Ayo. Mohon maaf, Mas Bernard, ada kegiatan terakhir. Oke. Bagaimana? Jadi sebelum ditutup ya. Iya, iya. saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ya terima kasih terhadap Pranala. Terima kasih ada wadah-wadah yang seperti ini. Saya pikir ini adalah salah satu antusias yang sangat bagus karena memang sifatnya sharing and edukasi, termasuk sharing juga. Jadi terima kasih saya sudah diundang. Nah, yang kedua adalah saya tidak tahu kira-kira nanti apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan goals yang dicapai Pranala atau tidak. Yang jelas kembali ke topik bahwa memang topiknya adalah sektor apakah sektor modernisasi pasar hari ini mengganggu pasar tradisional lama atau tidak lah. Saya belum tahu ini kira-kira paparan apa yang saya sampaikan ini kira-kira bisa seperti goals yang dicapai atau tidak. Karena memang saya sampaikan bahwa memang saya pemain baru dan saya hanya menyampaikan apa yang selama ini saya geluti. Nah, itulah tadi keterkaitan antara topik dan ini kayaknya sih lebih banyak teknis ini tadi yang disampaikan, lebih banyak teknis. Tapi itu tadi secara apa garis besar atau preventifnya adalah ringkasannya yaitu tadi pasar lama pasar tradisional lama hari ini pasar modern hari ini mengganggu pasar tradisional lama atau tidak. Kalau di segmen pasar ikan hias yaitu tadi menurut saya pasar lama tetap masih bisa berjalan baik beriringan dengan pasar modern. Begitu juga pasar modern juga beberapa pasar modern pun masih tidak bisa meninggalkan pasar-pasar lama strategi-strategi yang diakomodir oleh pasar tradisional dalam hal ini ya, ikan hias. Nah, korelasinya dengan korelasinya dengan pasar konvensional itu mungkin berbeda ya, saya kurang paham. Sejauh ini yang saya amati ya apa yang sudah saya lakukan sejauh ini saya terjuni yaitu ya pasar ikan hias. Sementara itu sih terima kasih sebelum tanda sudahnya terhadap rekan-rekan yang lain, terima kasih atas apresiasinya Sobat Pranala, semoga sukses depannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Baik. Bolehlah kita langsung foto bersama aja. Yuk kita share screen. Open kamera. Share screen. Oke, Ki, open kamera, Ki. Oke, kameraku api, Je, gak usah aku. Oke, Andini, boleh langsung atau saya sendiri? Boleh, terserah. Saya ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman.